Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Barang-barang begituan berlomba-lomba membuat NPS, sedangkan dokter forensik berlomba-lomba membuat bagaimana cara mendeteksinya lagi. Ya. Siapa Dan dulu itu, antar dulu? nggak tahu. Yang lebih jago lah ya. Jadi kecebong masuk di situ, makanya dilarang nggak bisa, tapi dikontrol bisa. Nah sekarang si kecubung ini sekarang kan tadi dokter bilang dari dulu aja. Dokter Jaya, saya mau nanya nih dari dokter Jaya nih. Emang orang tuh mabok tuh perlu nggak sih dok? Mabok-mabokan? Tergantung. Itu sama seperti begadang. Nah, Begadang boleh saja asal ada. kalau begadang masih rada ininya dok, rada ada yang perlunya. Nah kalau mabok dok, masa ada perlunya mabok? Wah, ada orang mabok sengaja untuk nyari uang, habis mabok dia nodong orang. Itu bedanya. Sekarang gini Franky ya, saya tuh perhatiin orang Jepang tuh suka mabok juga. Kalau kamu bilang sering dan suka dok ya? ya sering dan suka. Tahu nggak? Kalau orang Jepang kalau istirahat tuh apa yang paling seneng? Duduk di balai-balai, angin semilir-semilir, ambil bir dingin, makan itu, makan, tahu nggak? Mushroom, jamur, jamur yang gede itu dipotong, dibakar gitu, cuman dibakar sekedarnya, makan jamur sembari itu paling enak katanya. Tapi mereka bilang, tapi begini, orang Jepang, kalau saya kan sama nanya, mereka tuh jarang, nggak pernah minum air, Franky. Nggak ada minum air, yang ada paling minum ocha, jadi teh hijau itu, tapi jarang mereka. Bagaimana kalau namanya minum itu adalah biru. Kenapa dia suka minum bir begitu? Dia bilang, ya karena itu menenangkan pikiran. Nah, mabuk itu untuk menenangin pikiran. Karena kenapa? Orang Jepang tuh prinsipnya pemalu orangnya. Jadi dia malu kalau ketemu orang, ngobrol sama orang asing itu malu. Makanya kalau kamu nanya ke orang Jepang, biasanya mereka kabur gitu. Jadi kalau orang Jepang, kalau yang ceweknya kalau kita sentuh dia nunduk dok? Enggak, tapi mereka malu. Malu, jadi saying gitu, Jadi dia malu. Tapi kalau dia mau supaya dia bisa berinteraksi sama orang, dia minum. Jadi minum itu membuat mereka jadi talkative. Jadi lebih bisa ngamang, lebih ramah, lebih enak ngomongnya gitu, dan lebih banyak ngomong. Beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia normal banyak ngomong. Begitu minum, jadi jahat orangnya. Oh. Nah itu nodong orang dia minum dulu, mau ngerayu cewek dia minum dulu. Nah itu kalau kamu bilang nggak ada gunanya untuk menambah keberanian itu loh. Oh gitu. Nah satu, yang kedua, kebanyakan mereka kadang-kadang soal sosialisasi. Temannya bilang, alah lu masa minum aja nggak berani minum, lo cemen lo, pengacut lo. Kalau laki-laki minum mabok begitu. Jadi kadang-kadang untuk penerimaan dari lingkungannya. Makanya begini, kalau mau supaya kita nggak minum gampang, jangan bergaul sama orang yang suka minum. Karena nggak mungkin kita minum sendiri, Franky. Ada orang minum sendiri jarang. Kecuali orang Barat minum, sekarang minum mabok ya. Orang Barat tuh bukan nyari mabok, Franky, nyari anget. Dia minum alkohol supaya anget. Tanya deh kalau kamu punya teman orang Rusia misalnya, soalnya dinginnya kan ekstrim. Nggak ada yang nggak minum, Franky. Mereka minum, makanya minumnya dibatasin. Minum seberapa banyak dibilang itu peminum, batasannya adalah kalau satu hari 2 gelas, laki-laki itu dibilang belum peminum. Aman. Lebih dari 2 gelas baru peminum. Kalau cewek 1 gelas, 1 gelas minuman. Tapi memang minum itu nggak selalu dalam tanda kutip ujung-ujungnya mabuk sih dok. Iya. Ada tekniknya. Kalau kita minum, saya jujur aja kalau dokter tanya itu saya memang suka dengan sekarang, wine. Nah gimana caranya minum supaya nggak mabuk? Jangan banyak gerak dok. Hah? Jangan banyak gerak. Oke. Jangan banyak gerak. Satu, 2, minumannya suruh teman yang minum, nggak mabok kan? Iya. Betul, sering. Kedua, perut Itu jangan namanya kosong. apa istilahnya, ngeloloh.
Nah, ngelolohin orang. iya. Payah lu gitu lah. So, dia yang Terus udah minum. dia yang gitu. minum. Ya, itu sih nggak bakal mabok. Dan satu lagi buat tebak-tebakan, Franky. Hmm. Kan adu keren kan? Itu lomba minum. Siapa yang minum paling kuat? Nggak mabok. Nah itu. Jadi bukan nggak ada gunanya. Satu nih, nenek saya usia sampai 83 tahun. Udah tua itu kan kadang-kadang sirkulasi nggak bagus. Tangan dingin, kaki dingin. Maka beberapa orang tua makanya harus pakai sarung tangan, pakai kaos kaki di rumah. Nenek saya nggak pernah pakai begituan. Jadi kalau malam dia selalu ngomong, saya kan tahu karena saya ngurusin dia. Tangan gue udah mulai dingin nih katanya. Terus mau apain? Ambil arak AO, arak obat. Bukan arak kepukul, Dok ya? Bukan, arak obat itu loh yang cap orang tua. Wine. Iya, Cap orang tua. Minum satu sloki itu kecil gitu. Minum bluk. Tangannya langsung hangat. Enak gitu. Nah, enak. Jadi dia buat jus habis begitu dia bisa semangat lagi kerja lagi bisa. Maksudnya mau ngapain gitu loh, aktivitas. Nah, itu buat ngangetin badan Franky sejauh seperti itu sih kalau menurut saya sih tidak masalah. Sebenarnya di dalam agama Islam, kenapa mabok minum alkohol dilarang? Karena alkohol itu memabukkan. Jadi memang betul. Kalau selama memabukkan itu dia jadi haram, Franky. Itu alasannya, bukan karena alkoholnya sendiri. Ya, jadi artinya daripada orang mabok, sumbernya Mendingan dilarang. nggak mabok, ya gitu loh. Enggak dong. Kalau supaya nggak boleh. Kalau orang lain yang mabok itu loh maksudnya Iya, bukan kita. tapi gitu. itu makanya tadi saya kasih tahu sebenarnya kalau kita nggak mau mabok jangan banyak gerak karena gerak itu bikin kita cepat mabok dan kedua jangan kosong perut. Dan satu, maboknya sama barang yang benar, Franky. Ada mabok yang nggak benar, tahu nggak? Ya, dan itu jatuh korban udah cukup banyak di Sulawesi, Franky. Ini Dok, saya mau ngomong jadi artinya memabokkan ini barang-barang yang bisa memabokkan itu kayak obat kan Dok? Iya. Di satu sisi Dokter Jaya bilang itu ada manfaatnya, di satu sisi lagi ada efek sampingnya. Iya. Tapi sekarang gini, kalau yang penting bahannya, Franky. Bahan yang buat mabok itu apaan? Banyak. Alkohol doang. Kalau misalnya minum bir, orang jarang minum bir sampai mati, Franky. Kalau minum yang alkohol yang brandy apa itu mati bisa. Tapi kalau di Indonesia yang mati karena itu apaan? Di itu cap tikus. Oplosan. Cap tikus, Franky. Cap Bukan tikus. oplos. Cap tikus tuh masih diproduksi loh Dok. Masih. Kemarin saya ke Manado ditawarin sama saya punya teman, mau lihat nggak produksinya cap tikus? Di rumah. Karena produksinya. saya nggak ada waktu, nggak jadi. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kenapa cap tikus itu berbahaya? Ya ngegrogotin perut Dok. Bukan. Ada macam-macam alkohol. Alkohol itu rumus kimianya apa? Mau ingat nggak? CnH2nOH. Itu etanol. ROH. ROH, iya. ROH. Pokoknya C-nya berapapun ada R, Ya. ada OH itu ol namanya. Kalau C-nya 1 metanol. C2 etanol. C3 Propanol. ya, C4 Metanol. butanol. Butanol ya. Jadi semuanya ol-ol. Nah, yang suka diminum orang itu adalah etanol. Etanol itu yang kita sebut sebagai alkohol. Alkohol itu etanol sebenarnya. Nah, etanol itu terbentuk kalau ada karbohidrat dikasih ragi jadi etanol. Etanol itu bisa diminum, bisa dimakan karena itu bisa nggak terlalu membahayakan. Tapi kalau misalnya karbohidratnya itu berasal dari barang yang bukan makanan, makanan itu artinya beras, ketan, tape, itu hasilnya etanol, karena itu barang-barang itu barang yang bisa dimakan, hasilnya etanol. Tapi kalau yang difermentasi itu barang berasal dari non makanan, misalnya kayu, itu ada karbohidratnya kan, kayu atau barang-barang yang nggak bisa dimakan itu hasilnya metanol, kecampur antara metanol dan etanol. Nah, masalahnya metanol itu kalau keminum sama kita 5 cc buta, Franky. Dia ngerusak mata, Buta. langsung buta. Kalau minum 15 cc itu 1 sendok makan, Ya. mati. 5 cc 1 sendok teh. Kalau 15 cc 1 sendok makan. Mati.
karena dia sangat beracun. Makanya pada waktu produksi itu metanol itu dipakai untuk industri, buat cat, buat Bunsen. Ingat praktikum Ya, pakai ya. lampu Bunsen. Yang Buat kita pakai bakar. apa? Spiritus. Spiritus. Warnanya apa? Biru. Ya, dikasih warna biru supaya kita nggak minum. Oh. Karena wanginya sama, Frankie. Nah, metanol kalau asli putih, dikasih warna biru, supaya kalau di lab tuh jangan diminum. Makanya kalau punya minyak wangi jangan diminum dok ya. Ya. Nah, sekarang kenapa? Karena dosis kecil bisa bikin buta, dosis besar mati. Nah, yang namanya kamu bilang dioplos itu adalah etanol tuh harganya mahal. Makanya kamu lihat ya minuman-minuman beralkohol kemahal kan? Supaya murah, dicampur sama barang yang murah, metanol. Jadi spiritus atau metanol itu dicampur dengan etanol, itulah yang bisa bikin orang pada mati. Di Sulawesi itu banyak yang mati. Itu kan produksi rumahan. Orang nggak ada yang bikin metanol kecuali untuk industri. Kalau dia bikin di rumah itu jadinya metanol. Metanol dicampur etanol itu namanya cap tikus, Frankie. Ini cap tikus beneran loh dok. Nggak, masih ada. Dibikin. Tapi kenapa masih diadarin dok? Lah itu Kalau- budaya, Frankie. Budaya orang mau minum tapi mau keluar duit sedikit itu loh. Dan sana udah bikin rumahan. Rumahan itu kalau kamu bikin cap tikus, kaya, Frankie, banyak duit. Karena yang minum banyak. Kan itu kan demand-nya tinggi. Iya. Supply and demand. Demand-nya tinggi, orang bikin. Bahaya, yang mati banyak, Frankie. Pernah nggak tahu ada satu kejadian di Indonesia? Pilot Hah? mau nerbangin pesawat, dia minum minuman oplosan begitu. Waktu nyetir ke pesawat, gunung dia nggak lihat, Frankie. Saking dia buta, blur matanya, gunung ditabrak hancur. Itu kejadian beneran, Frankie. Jadi ini melawan teori dokter Jaya sendiri nih dok. Apaan? Kan dia mau beli oplosan gara-gara mau ngabuk nggak punya duit. Pilot dok, duitnya. Bukannya bejibun. dia dikasih orang Oh. Indonesia, dikasih orang Indonesia bahan oplosan. Karena dia bilang gua mau dong minuman alkohol yang Indonesia. Kan kalau yang di sana kan Scott namanya, Iya, iya. Johnny Walker, dia minta yang begituan. Dia kagak tahu setan di sini lebih banyak dari sana, Frankie. Beda sehatannya dok. Loh, nggak kebayang nggak? Dia buta, Frankie. Makanya kalau kamu cari beritanya, ada orang minum alkohol dia buta, minum alkohol mati, itu semua metanol, Frankie. Dan itu dari sejak zaman dahulu, udah berpuluh tahun itu tidak pernah bisa diberantas. Kenapa? Itu di bawah meja semua orang, ya ada yang bikin, ada yang minum, ada yang bikin, yang minum. Makanya sangat terkenal. Tapi yang paling banyak itu di Sulawesi Utara. Tapi ntar saya mau cek dulu ah. Jangan-jangan cap Enggak, tikus punya kamu izin mesti- edar lagi dok. Enggak, kamu mesti coba, Frankie. Hah? Dicoba. Karena itu tandanya kamu berani. Bukan dok. Nggak, orang-orang yang begitu itu orang sebenarnya kadang-kadang bukan mau dia mau minum itu, Frankie. Bukan soal murah, bukan. Tapi temannya bilang, gue minum gini nggak apa-apa. Lo minum aja, kalau nggak minum ya cemen lo, bilang begitu. Kalau saya sih nggak Serius. perlu label berani dok. Yang penting minumannya enak dok. Nggak, tapi satu lagi, kadang-kadang mereka gitu untuk penerimaan yang paling bahaya remaja, penerimaan lingkungan, Oh. sama seperti ngerokok. Inisiasi. Masa nggak berani rokok? Pokoknya kalau lu masuk sini lu mesti ngerokok. Kalau enggak cemen lo anak mami, lu keluar dari sini gitu. Nah, demi penerimaan mereka lakukan itu. Jadi walaupun itu bahaya gitu loh. Nah, itu yang terjadi di udah beberapa tahun lalu ya, tahun 2022 sama 2024 tuh ada terjadi beberapa kali wabah. Ada anak-anak muda, sekelompok anak muda minum boat. Tahu ya apa bedanya boat sama obat ya? Boat itu zamannya dokter Jaya punya itu. Padahal isinya boat itu obat coba. Iya. Apa Ya. bedanya obat sama boat? Itu bahasa premannya angkatannya dokter Jaya tuh. Kalau boat itu barang bukan obat atau obat yang disalahgunakan untuk kepentingan bukan obat gitu loh. Nah, jadi dia boat dicampur sama kecubung, Rengge. Habis setelah selesai makan gitu, dia ngaco. Ini metode berikutnya setelah alkohol nih dok ya. Aduh. Dia ngaco-ngaco, Heeh. tiba-tiba dia merangkak di tengah jalan. Ngapain lu berangkat di tengah jalan katanya? Kerasukan. Bukan, dia bilang gua ini buaya katanya. Nah Dia lo. ngaku buaya, dia merangkak di situ. Ada orang,
masuk di dalam semak, wow, ya teriak-teriak gitu-gitu. Kenapa lo katanya? Gue lagi di tengah danau nih, katanya lagi berenang katanya. Ada lagi yang ngaku Tuhan, pergi. Saya ini Tuhan, saya mau membebaskan orang. Orang ngaco-ngaco begitu, terpaksa kan gitu kan dianggap gila. Kejadiannya bukan satu, banyak, Frankie. Ada 50 orang dibawa ke rumah sakit jiwa kan. Ini di Banjarmasin nih. Kesambet tuh Dok ya. Nah, kejadiannya beberapa tempat, tapi yang banyak itu di Banjarmasin. Dibawa ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa diperiksa, nggak taunya ternyata mereka minum alkohol dicampur kecubung. Ada yang minum boat dicampur kecubung. Bagus. Hasilnya begitu. Diobatin lah sama dokternya. Jadi kalau udah kadung masuk dan udah neler-neler gitu kan, hati udah masuk kemana-mana. Sama dokter di sana dikasih ini obat yang buat banyakin kencing supaya obatnya cepat keluar. Karena sebenarnya kalau orang minum begituan dalam 24 jam atau 48 jam obatnya itu udah habis. Artinya ini kembali normal. Jadi nggak permanen kan Dok? Tidak. Tapi 24 jam sampai 48 jam itu harus diawasi benar. Nah ternyata dari sekitar 50-an orang 2 mati, meninggal. Jadi ternyata dia bisa bikin meninggal. Tunggu, yang tadi satu jadi buaya, satu lagi jadi Tuhan. Habis dia sadar, tukeran, minum lagi Dok. Yang satu jadi buaya, satu jadi Tuhan. Nggak kelar-kelar Dok. Enggak, tapi kebayang nggak? Ada beberapa orang bilang itu kadang-kadang ada orang yang kemudian tiba-tiba dia ya apa gitu. Jadi halu Dok. Halunya luar biasa, Frankie. Nah itu kan itu sampai setelah itu kejadian diselidiki lah, dicari, tanya apa sebabnya, obat kan nggak sampai seperti itu. Kemudian dicari-cari ternyata mereka pakai kecubung. Kecubung itu bisa dipakai daunnya, bisa dipakai bunganya, bisa bijinya. Diselidiki lah sama si polisi nih, dibawa ke puslapfor, suruh periksa kandungannya apa. Karena ditakutkan itu ada narkotika atau apa. Ternyata isinya itu menurut puslapfor ya. Itu mengandung atrofin sama skopolamin. Itu dua jenis obat yang biasa dipakai juga sama kedokteran. Artinya itu adalah obat sebenarnya, tapi obat itu kandungannya tinggi sekali, bikin dia halusinasi. Nah, atas dasar itu kemudian dicarilah di situ. Ternyata di situ banyak pohonnya, Frankie. Banyak pohonnya, dan kebetulan diketahui oleh remaja-remaja tadi, yang nggak remaja juga, ada yang 40 tahunan, 50 tahunan. Remaja pada saatnya. Nah, mereka diambil begitu, kemudian polisi melakukan pembasmian. Jauh dari kenal itu sebabnya, langsung diambil, dibasmi, dicabutin pohonnya, dibakar. Tapi sebenarnya pertanyaannya bisa nggak dihabisin, Ricky? Tapi yang saya agak salut sama ininya loh Dok, pencetus idenya tadi Dok, itu orang pinter loh Dok ya. Bahkan baca, Frankie. Makanya itu baca itu adalah jendela ilmu namanya. Ya dia baca lah segala macam. Karena kenapa? Sekarang kan kenapa saya bilang itu baca? Karena gini, dalam sejarah peradaban manusia yang namanya kecubung itu sudah dipakai sejak ribuan tahun yang lalu, Frank. Waktu zaman Mesir kuno. Dari zaman dulu udah dipakai Mesir kuno sebagai obat. Bukan sebagai racun. Bukan. Mesir kuno. Terus kemudian pada zaman Aztec kan udah hilang tuh dari orang Indian. Aztec jadi jam sostek Dok. Nah, itu bangsa Aztec itu kan di Amerika kan. Itu kan 2000-an tahun yang lalu. Mereka pakai biasanya dukun buat ngobatin orang. Tapi yang utama mereka gini, mereka bikin untuk upacara adat. Pada waktu upacara adat kan di situ kan ada kepala adat, ada dukun, kepala adat dan dukun. Mereka kan bikin upacara untuk berhubungan dengan Tuhan lah, apa segala macam. Jadi upacara ritual mereka pakai begituan, supaya dia bisa berhubungan dengan Tuhan. Jadi itu cara mereka berhubungan untuk Tuhan, untuk ritual. Itu seperti itu. Dan jadi mereka memang banyak pakai itu untuk obat. Obat apa? Kecubung itu dari sejak zaman dulu tuh udah kan dipakai sebagai obat herbal, Frankie. Anti asma. Orang asma, orang sakit flu bisa baik, orang sakit flu, asma, terus anti sakit. Kalau dia sakit diborehin sama itunya sebelah luar. Dan bahkan orang India memakai itu sebagai afrodisiak untuk obat impotensi.
Jadi itu dipakai sebagai obat, tapi dosisnya itu tidak terkontrol pada orang yang menyalahgunakan. Sama aja misalnya contoh sekarang, orang minum paracetamol. Paracetamol nggak apa-apa kan? Iya. Tapi kalau dia minum 10 biji, mabok lah dia pengen. Nah itu namanya abuse, Iya. drug abuse. Nah, ini juga sama, ini herbal abuse. Tapi si kecubung ini berarti tumbuhan yang berada di semua tempat nih ya? Kecubung itu aslinya masalahnya dari mana tuh? kecubung itu ada di semua daerah subtropis dan tropis. Abis dari bumi ya? Nah, Ada. dia ada di mana-mana, Dimana dan aja. dia itu adalah tumbuhan liar yang tumbuh di hutan. Biasanya tempat dia tumbuh subur itu di daerah, kalau di Indonesia ya, Indonesia Barat ada, Indonesia Tengah banyak, Barat dan Tengah. Tapi seluruh daerah tropis dan subtropis itu ada, dia adanya di hutan, dan biasanya itu tumbuh subur di daerah yang tinggi, Agak dingin gitu ya? agak sejuk-sejuk begitu, dan hujannya banyak. Nah di situ dia tumbuh. Nah terus masalahnya kita bisa kenalin dari mana lagi? Bagaimana kita bisa kenal? Oh ini kecubung nih. Nah kecubung itu dari dulu namanya, kalau di orang Amerika bilangnya Jimson, Nama Jimson kerennya tuh weed, ya? Nah. Jimson weed. Kadang-kadang disebut devil trumpet. Jadi Trompet trompet kematian. devil, setan. Nah. Lebih setan. Jadi disebut itu karena kenapa? Karena dia kalau dimakan itu bisa bikin orang tuh bisa halusinasi macam-macam. Bentar dok, kan tadi yang bikin dia mabuk pertama adalah dia dicampur sama obat atau dicampur sama alkohol. Itu Tapi yang kalau kejadian kemarin. yang kasus tuh dok. Nah sekarang kalau si kecubung itu sendiri kita makan tanpa campuran, Mabok. reaksinya Sama. cuman mabok doang. Ya, sama. enggak sama. Bisa bikin mati juga. Oh gitu. Jadi artinya si kecubung ini mau dicampur nggak dicampur tetap aja kalau Iya. salah masalah ya dok ya. Gitu. Jadi nah sekarang kecubung bagaimana taunya, dia tuh sejenis semak, Frenggi. Sejenis pohon semak. Jadi sebenarnya dia pendek-pendek begini, atau paling tinggi juga paling 1 meter lebih. Tapi sangat jelas cirinya adalah dia punya bunganya seperti trompet. Bunga trompet kita sering lihat di jalan dan segala macam, di pinggir jalan juga ada Frenggi, itu tumbuhan liar. Bentuknya trompet, bisa warnanya putih. Ada yang warnanya pink, ada yang warna merah, orange, ungu, macam-macam warna. Tapi kalau kita lihat lagi lebih jauh, di antara cabang-cabang daunnya kadang-kadang ada buahnya, buahnya segede buah duku, warnanya hijau, tapi seperti ada durinya, berduri. Tapi durinya nggak tajam ya, maksudnya berduri, bentuknya segede ke buah duku. Nah kalau dibuka, di dalamnya tuh isinya bijinya warnanya coklat. Bijinya itu bisa 150 biji atau sampai 450 biji satu buah itu. Nah, masalahnya seluruh bagian dari pohon itu beracun semua. Daunnya beracun, batangnya beracun, bunganya beracun, sampai ke buahnya pun beracun, bijinya pun beracun. Racun yang sama. Ya. Jadi sebenarnya kita kalau mau ngeracunin sesuatu nggak perlu dari bunganya, dari apapun, dari bagian kecubung Nah, itu sama itu makanya kamu tuh udah mulai punya criminal mind, Frank. iya. Nah, kemarin saya baru aja nonton film. Filmnya ini film udah lama, Frank. Udah lama, film silat. Film silat. Ada seorang suami, istrinya tuh gila. Gila. Jadi kegilaannya itu dimanfaatkan sama suaminya, rupanya dibikin gila. Tapi ternyata gilanya kenapa? Bunga kecubung dikasih ke pembantunya, so dibikin teh. Waktu ngerebus teh dimasukin berapa bunga kecubung, kemudian dia error. Jadi seperti orang gila atas dasar itu. Itu dipakai. Ternyata itu sudah ribuan tahun yang lalu, Saya Frank. mah buat ngeracunin tikus dok. Nggak, tapi sekarang pertanyaannya, kapan dia pertama kali orang tahu kecubung? Kita kan baru tahu sekarang. Kalau saya sih baru tahunya tadi dok. Tahun 1754, Frank. Tua banget. Udah tua. Yang pertama kali menemukan dan menggambarkan pohon itu si Linus namanya, Linnaeus. Dia seorang ilmuwan, dia bilang, wah ini pohon ini beracun, berbahaya. Even ya kalau misalnya kalau kamu pegang daunnya, pegang pohonnya, pegang itunya, kalau kamu alergi, kamu bisa tiba-tiba dia jadi merah, gatal, bahkan bisa bengkak-bengkak mungkin. Makanya saya kan nonton itu videonya Polsek
Polda sana, Banyak. Kalimantan Selatan itu, Nah. waktu pemusnahan, mereka nggak pakai sarung tangan, pakai. Nah terus? Nah, enggak. Soalnya kalau di luar negeri, di luar negeri nih, saya nonton film itu YouTube di luar negeri, mereka begitu dia punya gardennya di depan halamannya ada tumbuh pohon begituan, yang dia lakukan apa? Pakai sarung tangan, dicabut pakai sarung tangan. Dia bilang kalau nggak pakai sarung tangan saya bisa keracunan. Tapi di sini mungkin karena nggak ngerti gitu ya. Di YouTube itu buahnya dipegang-pegang pakai tangan, daunnya dipegang-pegang. Kita kan Itu- lebih kebal, Dok. Nah itu saya nggak tahu, tapi kalau ilmunya lebih kuat, tapi sebenarnya nggak boleh menyentuh itu. Makanya kalau di luar negeri dibilang kalau kita punya kebun, di kebun kita tiba-tiba ada pohon bunganya seperti trompet, dan apalagi kalau ada buahnya yang bentuknya seperti duku tapi berduri, itu harus dibuang. Terutama kalau kita punya anak-anak. Kalau punya anak, karena anak-anak main di situ, dia nggak terlepas kemungkinan dia pegang-pegang buahnya karena buahnya bagus kan gitu. Tadi kalau nggak salah di internet malah kok saya liatin kecubung bunganya dijual, Dok. Ya enggak, itu bunganya bagus. Bagus. Ada kecubung yang bunganya besar, giant trompet ya. Itu kadang-kadang disebut juga moonflower, bunga bulan. Itu ada yang gede gitu, gedenya segini trompet yang gede panjang itu turun ke bawah, ini trompetnya gede. Warnanya putih, sininya agak-agak pink-pink gitu. Itu bagus, Franky. Dan itu kalau kamu pergi ke puncak juga ada. Itu adalah termasuk itu datura namanya. Tapi Kan itu beracun juga yang Iya. gede-gede. semua itu ada banyak golongan, tapi itunya familinya namanya datura. Datura metal yang banyak di Indonesia, datura strontium, datura apa pokoknya macam-macam datura, tapi dia makanya jenis spesiesnya banyak sekali, dan kalau di Indonesia kalau dicari banyak sekali. Nah makanya kemarin, masalahnya kebagian begini, kan itu gawat kan efeknya. Si polisi sana nyari lah kalau orang makan gitu atau mendistribusikan itu bisa kena nggak dengan undang-undang narkotika atau Nah. psikotropika. Ya nggak kena, Dok. Ternyata dia tidak termasuk narkotika Iya. dan tidak masuk psikotropika. Kan dua barang itu yang dilarang kan oleh undang-undang dikonsumsi. Jadi dia termasuk kelompok namanya NPS, Franky. Itu pinter-pinternya orang sekarang namanya New Psychoactive Substance. Jadi barang-barang yang bisa mempengaruhi otak tetapi barangnya baru. Nah sekarang ini di kalangan orang-orang yang memproduksi bahan narkotika atau psikotropik, dia mencari celah. Mencari celahnya dengan apa? Menciptakan barang-barang baru atau bahan-bahan baru yang tidak termasuk psikotropika dan tidak masuk narkotika, tetapi dia bisa bikin orang fly. Nah itu namanya NPS. NPS itu adalah satu masalah internasional di bidang kedokteran forensik. Karena kenapa? Itu adalah bahan-bahan yang berbahaya tetapi tidak masuk dalam kelompok itu. Dan orang nggak sembarangan bilang ini narkotika, ini psikotropika, karena di internasional mereka ada organisasinya. Organisasi internasional obat-obatan tuh namanya illicit drug ya. Obat-obatan begituan, mereka bikin kesepakatan ini narkotika, ini psikotropika, ini gini. Kalau nggak masuk ya enggak. Jadi nggak bisa negara di Indonesia tiba-tiba karena orang banyak keracunan kecubung dia dimasukin jadi narkotika, nggak bisa, Franky. Tuh kalau ditanya alasannya kenapa walaupun itu bahaya, karena kalau narkotika efeknya adiktif, bisa ketagihan. Ini tidak ketagihan, nggak masuk. Pernah nggak inget ada satu kejadian waktu di awal dulu orang pakainya kan narkotika tuh banyak macamnya, psikotropik. Ada artis ketangkep dia makan barang yang bentuknya tumbuh-tumbuhan. Artis nih ya. Ditangkap, dia bilang dia diduga mengkonsumsi narkotika atau psikotropika. Udah diperiksa, ternyata nggak ada, bahannya nggak pernah diketemukan, maksudnya belum pernah dikenal, dan efeknya juga tidak dikenal. Jadi dilepas. Tahun berapa tuh, Dok? 90-an. Oh, artis zaman dulu lah ya. Ternyata bahannya itu model-model kayak begituan. NPS.
Dulu disangka itu. Ternyata pada waktu itu baru orang namanya ketinon. Oh. Ada beberapa artis juga yang pakai begituan ketinon. Itu barang yang istilahnya cara mendeteksinya aja mereka nggak tahu. Apalagi itu berbahaya apa nggak bisa dihukum, nggak bisa dihukum. NPS juga begitu. Nih mereka berlomba-lomba nih. Kalau di kedokteran forensik ya kita ada beberapa sub kan ya. Salah satu subnya itu adalah bagian obat-obatan begituan, narkotika apa segala macam ngomong itu. Nah itu ada yang satu nih NPS. Para pedagang barang-barang begituan berlomba-lomba membuat NPS. Sedangkan dokter forensik berlomba-lomba membuat bagaimana cara mendeteksinya lagi. Ya. Siapa Dan dulu itu, antar dulu? Nggak tahu. Yang lebih jago lah ya. Jadi kecebong masuk di situ. Makanya dilarang nggak bisa, tapi dikontrol bisa. Nah sekarang si kecubung ini sekarang kan tadi dokter bilang dari dulu aja sebenarnya dijadikan obat atau racun dok ya? Dan beberapa orang yang herbal, misalnya sinsai segala macam, pakai kecubung. Cuman mereka itu kan tahu dosisnya. Masalahnya si kecubung ini tergantung spesiesnya juga, tapi nyaris semua bagian tumbuhannya itu beracun semua. Nah sekarang pertanyaannya, apa racun yang ada di dalam? Racunnya itu ada 3 yang utama. Racunnya banyak, dia termasuk golongan terong. Terong, tomat itu satu golongan, Solanacea. Itu bentuk tumbuhannya sama daunnya aja mirip tuh dok. Emang Solanacea, terong-terongan atau tomat-tomatan. Dia sama. Jadi dia mengandung macam-macam di situ, tapi dia itu termasuk jenis yang berbahaya karena dia beracun. Nah, racunnya apa? Racunnya namanya alkaloid. Dia ada di seluruh bagian tumbuhan. Alkaloidnya ya ada 3 yang paling berbahaya itu. Satu atrofin, kedua skopolamin, yang satunya lagi hiosiamin. Nah 3 itu mempengaruhi seluruh saraf kita. Tapi kata dokter Jaya kalau kita keracunannya atau tertularnya sedikit aja tuh nggak permanen kan, kita bisa recovery lagi kan? Enggak permanen, enggak. Cuman dalam 24 jam, 48 jam dia sembuh. Cuman kadang-kadang kan kalau dia konsumsinya terlalu banyak, ya keburu rusak semua. Nah jadi sebenarnya yang gejalanya gimana? Gejala bagaimana kita tahu orang ini keracunan itu? Yang pertama, yang paling kena itu adalah otak. Otak nih dipengaruhi sama dia. Otak itu dia pertama confused, kelihatannya kayak bingung, halusinasi, ngomong macam-macam yang jadi kayak orang gila yang ngomong ngoceh-ngoceh apa sih orang kadang-kadang ngamuk, teriak-teriak, kadang-kadang kejang-kejang. Banyak tindakannya nggak normal ya. Nah, dia seperti itu. Nah, udah boro-boro dia bisa mikir, nggak bisa mikir, gangguan kognitif lah, nggak bisa mikir segala macam. Yang kedua itu di jantung, tensinya naik, denyut jantungnya keras banget, sampai saking kerasnya tuh bisa yang namanya terjadi aritmia, sama gitu itu bisa mati kalau kena gitu. Denyut jantungnya terlalu kenceng. Terus pernapasan dia tuh bikin gangguan pernapasan yang ditandai dengan dia itu sesak napas, bisa mati. Bibirnya jadi kering, terus kemudian bibirnya kering, dia kulitnya merah, suhunya naik bisa sampai 41 derajat lebih. Usus nih kan, kalau orang usus nih di stetoskop kedengaran suaranya kruk gitu loh. Suara usus perut, suara ususnya tidak bergerak. Jadi dia ususnya tuh langsung seperti kayak lumpuh. Dia orangnya nggak bisa berak, nggak bisa sembelit. Kencing nggak bisa kencing, produksi kencing tetap, tapi dia nggak bisa kencing. Kencingnya numpuk di dalam sini. Jadi itu yang terjadi. Nah dok, si orang yang pakai tadi nih dok, itu kan dalam tempo 24 jam balik kalau misalkan nggak dosisnya nggak terlalu tinggi. Nah sekarang kalau misalkan orang tersebut make lagi 24 jam ya nambah, mau manjang dong. 24 jam sembuh. Tapi dia istilahnya kayak tadi nih, mau mabok lagi, minggu depan pakai lagi. Nanti ada resistensi nggak dok? Enggak.
Dia nggak ada resistensi, nggak bikin ketagihan, nggak ngapa-ngapain. Cuman pada waktu itu dia rasanya seperti confused begitu, dia rasanya Jadi nge-fly. dosisnya nggak makin nambah. Nggak. Hmm. Tapi ya ada lagi gangguan matanya tuh blur. Kalau kita lihat nih matanya kan orang kan punya putih mata nih. Ini hitam mata nih. Di tengah hitam mata kan ada pupil yang kecil lagi tuh, Iya. bulatan kecil. Itu melebar, Frankie. Makanya orangnya tuh gak tahan udara, nggak tahan sinar matahari. Silo, pandangan gurem. Tapi ngomong-ngomong dok, sebenarnya kalau orang mabok itu denyut jantungnya tuh tadi berdebar atau melemah secara umum nih dok, kalau kita minum alkohol? Alkohol tuh lebih ke arah, pengaruhnya ke pernapasan, dia depresi pernapasan. Jadi denyutnya melemah atau dia stabil? Biasanya sih bisa naik, Frankie. Karena Naik. kenapa? Kan karena napasnya kurang oksigen, dia kompensasinya dengan cara dia pompa lebih banyak. Jadi artinya semua hal-hal yang tadi itu sifatnya memabukkan tadi bikin denyut jantung tuh bekerja lebih keras ya. Terus kedua nih dok, pertanyaan saya mau tanya. Dokter bilang nggak tadi bibirnya kering. Bibirnya kering. Temperatur badannya nyampe Tinggi. Semua tuh ya. Kalau orang Dan merah. mabok juga begitu. Iya. Jadi panas. Enggak terutama yang inilah kita yang si ngomongnya kecubung. yang ini, kecubung. Nggak semua mabok seperti itu ya. Enggak. Kan waktu alkohol kita ngomong orang mabok tuh ada yang jadi merah, ada yang enggak kan. Itu karena enzim Yang di bahaya, dalamnya. yang nggak merah. Oke. Nah sekarang si kecubung ini kalau misalkan kita biarin terus-terusan tuh dok, bukan dibiarin, kita taruh dihirup gitu bisa nggak? Enggak, dia Bikin mabuk. masuknya itu lewat lambung, Harus lewat kulit juga bisa dia bersentuhan. masuk. Jadi tidak bisa, misalnya contohnya gini dok, kan banyak racun-racun yang istilahnya orang dibius, dibekep gini itu. Oh enggak. Itu racun itu sengaja diminum, kebanyakan dimakan, Frankie. Dimakan. Nah, yang paling beracun itu adalah semua bagian beracun, tetapi yang paling beracun itu bijinya. Nah, bijinya itu kalau di zaman dulu itu kadang-kadang dipakai buat senjata, Frankie. Untuk ngeracunin orang. Dimasukin ke minum apa segala macam, itu bisa meracuni orang, Frankie. Dan orang tuh tahu itu. Jadi itu makanya disebut sebagai trompet setan kan. Pahit gak sih dok rasanya? Saya nggak pernah nyoba. Jangan suka mancing-mancing lah. Mancing-mancing. Saya ngomong begini karena kenapa? Itu termasuk yang nggak kalau di forensik itu kan saya ngajar racun. Nah itu termasuk keracunan yang konvensional lah yang biasa dipakai gini kan. gitu loh. Kalau ketahuan pahit, kalau kita diracunin, kan kita udah mulai tahu. Enggak, udah minum dulu lah baru itu. Orang di mana diracun kan dosisnya itu sedikit aja tuh udah beracun banget. Jadi kalau kamu dicampur di kopi, kamu nggak bakal tahu. Ya makanya orang kebanyakan kalau ngeracunin orang pakai kopi ya. Kopi. Kalau orangnya peminum ya dimasukin ke dalam birnya. Tapi jangan dilakukan. Tapi begini maksudnya. Ini kita perlu tahu. Yang pertama bentuk yang jadi pengenalannya ya. Pengenalannya bentuknya seperti trompet. Ya. Warnanya bisa macam-macam. Nah kalau ada bijinya kita ketemu buahnya kecil lah segede duku. Segede duku, ada berduri warnanya hijau. Nah kalau kayak begituan ya disingkirin, dibuang. Tapi mau ngebuang itu harap pakai sarung tangan, karena itu berbahaya. Kalau orang bilang itu dipakai buat obat, jangan ngobatin diri sendiri. Kalau orang herbal itu mereka tahu dosisnya berapa yang mesti dipakai. Jadi kelebihan jadi racun, kalau dosisnya pas buat jadi obat. Ya, itu namanya obat, makanya jangan dimakan sendiri. Dan kalau ada gituan di rumah kita ketemu yang begituan, mendingan dibuang aja, dan buangnya itu harus pakai sarung tangan, Pak. Itu anjing suka nggak dok? Enggak lah. Enggak, ya? Tapi begini, jangan salah, beberapa binatang tuh kadang-kadang pakai obat itu tuh untuk anti nyeri, Frankie. Jadi kalau ada beberapa orang bilangnya anti itu kalau di daunnya di bebek itu ditaruh di luka itu bisa ngilangin rasa nyeri. Oh. Jadi itu bisa dipakai obat sementara dok ya? Tapi kan kalau yang di India tuh banyak sekali datura, Frankie. Kasus keracunannya banyak. Sama dia kenapa dipakai buat afrodisiak, Frankie? Tahu afrodisiak apa? Afrodisiak apa dok? Buat tingkatin itu nafsu seksual. Berarti Itu salah satu efeknya, makanya maksudnya saya bilang itu sebabnya yang gitu di India itu orang forensik itu pasti nerangin kayak gitu, kan kasus-kasus keracunan gara-gara begitu banyak, Bang.
Kalau di Indonesia kebanyakan paling dipakai buat obat asma, orang flu pakai gituan, anti nyeri, anti sakit tuh dipakai. Paling banyak sih begitu. Ini jadi hati-hati juga nih dok. Ini yang dokter Jaya maksud ngomongan begini kan artinya himbauan jangan sampai berhubungan dengan kecubungan dok ya. Iya. Bukannya kemudian orang tuh kemudian mikir-mikir. Enggak, karena saya cuma mau mengatakan bahwa yang begitu itu sangat Bahaya, berbahaya ya? karena sampai bisa bikin orang meninggal. Bukan buat Karena dipraktekin kan? itu ke seluruh tubuh. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita ngeliat gitu, bagaimana sih kita mengenali orang ini kayaknya keracunan kecubung? Kan dia nggak pada ngaku kan, dia mungkin udah mabok-mabok. Ketemu anggota keluarga yang tadinya normal tiba-tiba ngoceh, berperilaku aneh, marah-marah, ngamuk, terus kemudian berperilaku aneh. Ya jangan berpikir yang aneh-aneh, bisa aja keracunan kecubung tuh. Tapi tadi kan saya bilang ciri-ciri khasnya adalah bibirnya kering. Terus kulitnya merah. Kalau dilihat matanya bagian hitam itu dia rada melebar. Terus dia ngaco-ngaco begitu, nggak bisa kencing. Ya udah dibawa ke rumah sakit lah. Kalau ngaco-ngaco kayak gitu sebenarnya dia punya tenaganya masih normal atau melemah? Enggak, tenaganya kuat, dia bisa ngamuk, bisa gebuk orang. Itu yang bahayanya kan. Nah justru itu dibawa ke rumah sakitnya rumah sakit jiwa jelas. Atau kalau nggak ada ya ke UGD. Nah biasanya di sana dengan lihat gejala segala macam, dokter pasti akan tahu, oh ini sih keracunan nih. Nah keracunan gitu ada berapa macam. Biasanya yang paling utama tuh kalau misalnya makannya masih baru, artinya masih banyak nih sisanya, itu bisa. Kalau di luar negeri tuh dibilang kadang-kadang dikasih norit tuh membantu Frankie. Diserap semua berarti. Jadi dihancurin noritnya suruh minum, itu bisa nyerap racun, itu satu. Kedua, kalau dia masih banyak di itu, kadang-kadang di dokter tuh suka di lavase dikeluarin, dimuntahin gitu loh, pakai dibilas lambungnya. Tapi kalau enggak, paling sedikit apa? Orang itu gangguannya itu pada pernapasan. Ya pernapasannya pasti harus dijaga dong supaya napasnya benar. Mungkin ditaruh di ICU supaya kalau ada apa-apa bisa dibantu napasnya. Oksigen. Jantung. Jantungnya itu kan dicek juga. Kan tadi kan saya bilang bisa bikin darah tinggi. Terus denyut jantungnya itu bisa diobati kan itunya. Dipasang infus untuk dikasih obat-obatan. Ada anti racunnya, Frankie. Kalau dokter udah tahu sebabnya itu, anti racunnya namanya Visostigmin, itu bisa dikasih. Tapi yang jelas kalau itu dimonitor dan tidak terlalu lambat datangnya dan masuknya, biasanya dimonitor tuh selama 24 jam, 48 jam. Setelah gitu udah selesai. Nggak ada masalah. Tapi kalau yang dia udah terlalu berat, kadang-kadang bisa sampai meninggal. Nah itu batas bisa diselamatin apa nggak diselamatinnya tuh dok, kan kalau golden periodnya stroke kan 6 jam. Oh enggak, dia nggak ada golden period. Nggak Tergantung berapa banyak yang masuk ke badannya. Karena yang masuknya berapa banyak tuh alkaloid yang masuknya itu berapa banyak, itu yang menentukan. Itu yang bikin dia parah nggaknya. Iya. Nah yang parah adalah kalau dia masuknya lumayan banyak dan udah masuk ke seluruh tubuh. Ya terpaksa ya harus dikasih obat anti racunnya. Anti racunnya itu hanya diberikan, nggak langsung diberikan, biasanya hanya dengan menjaga pernapasan, jantungnya. Itu hanya diberikan kalau sampai orang ini nyaris meninggal. Jadi udah parah banget, nah itu baru dikasih obatnya, karena obat itu juga punya efek samping yang cukup besar dan harus diberikan dengan pengawasan dokter. Dan itu dimonitor terus. Jadi orang itu selama 48 jam, 24 jam harus dimonitor, karena kalau nggak dimonitor di tengah jalan bisa meninggal. Jadi nggak heran ya kemarin kasus yang di Kalimantan itu ada yang meninggal ya dok ya? Meninggal karena juga petugas di puskesmas dan segala macam atau mungkin rumah sakit juga mungkin tidak familiar dengan itu, nggak pernah ketemu, kadang-kadang barang yang kayak ginian jarang muncul ya, jarang muncul kasusnya maksud saya dok. Jadi kalau misalnya sampai ada yang meninggal ya nggak boleh buat. Tapi jadi sebenarnya yang paling penting begini Frankie, untuk pencegahannya gimana ya? Pertama, kenali pohonnya seperti itu. Kalau di rumah atau dekat sekitar rumah ada anak-anak, pohon itu mendingan dimusnahkan aja deh. Kan kemudian tahu bahwa barang itu berbahaya, jangan sekali-kali coba.
Karena coba bisa bikin mati itu. Nah satu lagi ya, salah satu tugas kita seperti kayak gini, podcast untuk bikin masyarakat aware ada ya loh yang berbahaya di luar sana gitu loh. Ada satu tanaman lagi yang mirip kayak trompet. Dokter Jaya tahu kembang sepatu kan dok? Dia tahu. Itu termasuk kecubung bukan? Atau beda? Oh beda lah, ngomong sepatu. Mirip, Ngomong sepatu tapi kan- tidak seperti trompet, Frankie. Kalau ini benar-benar trompet di atas kecil terus gede melebar gitu. Oh, jadi kalau kembang sepatu Kembang ya sepatu bagus lah. Itu enggak beda ya, beda, walaupun bukan. mirip ya. Enggak mirip juga. Kalau itu trompet bener. Nah, dok, kalau kita misalkan udah terbentuk racun nih dok ya, terbentuk racunnya itu kan kayak dokter Jaya kan pernah ngomong sianida aja di singkong, dicuci aja kan hilang. Nah kalau kita sampai terpapar nih dok, hilangnya cuci tangan aja hilang nggak dia? Ya dicuci yang hilang, yang udah masuk ya kagak. Tapi yang di luar itu bisa dihilangin. Jadi kalau misalkan kena, ya kan kadang-kadang namanya dokter Jaya tadi sebutkan kan ini kan tumbuhan semak. Pada waktu kita jalan nggak sengaja nih dok, kita toto bersenggolan. Ya paling gatel. Nah, Gatel, kemerahan. Kadang-kadang yang seperti biduran itu bisa. Sampai sebatas itu doang. Tapi kalau yang parah itu kalau dimakan, Frank. Kalau dimakan masalah kita tidak tahu. Kalau kecampur sama teh, campur sama kopi, atau malah dicampur di dalam obatan rebus-rebusan iya, begitu. yang saya lagi berpikir orang-orang yang tadi nyampur itu dia pernah nyobain nggak ya rasanya? Dia Pahit. tahu, pasti tahu, Frankie. Pasti tahu itu kesengajaan. Tetapi saya bilang kalau kesengajaan itu apa? Ya kadang-kadang ada orang yang suka adrenalin, Frankie. Jangan salahin. Misalnya kenapa? Misalnya itu halilintar banyak peminatnya. Karena itu adrenalin, Frankie. Ada orang yang sedang adrenalin. Kemudian ada urusan dengan sosialisasi. Kemudian soal harga diri. Takut dilecehkan, penerimaan dalam kelompok dan segala macam. Ya, itulah yang membuat orang kadang-kadang udah tahu itu bahaya tetap dilakukan. Kalau itu sampai terjadi, Frankie, udah pasti ada yang sengaja. Tapi kesengajaan itu dimanfaatkan. Nah masalahnya itu jangan sampai, saya cuma bilang jangan sampai, itu bahaya sekali. Karena yang mati gara-gara gini lumayan banyak, Frankie. Cuman kan tadi saya berpikir ini kecubung bisa jadi obat, tapi obat yang Ya, penggunaannya jangan dipikir itu obat lah. nggak terlalu Zaman dulu, kadang zaman dulu juga dipakai buat ritual keagamaan, Frank. ya nggak, maksud saya artinya kegunaan obatnya pun sangat sedikit kan dok. Iya, dibanding kita sama dia punya kerusakan yang ditimbulkannya kan dok. Dok, jadi gini, kalau dalam teori kedokteran, yang namanya obat itu sendiri juga racun, Frank. Karena dia racun, maka harus dipelajari dengan benar, dicari dosis mana itu yang menguntungkan, dosis mana yang itu dosis masalahnya. Ya, Frank. yang saya mau ngomongin artinya orang tidak bisa berdalil bahwa saya lagi cari kecubung, pakai kecubung buat obat. Enggak bisa kan? Enggak. Nah. Ya kecuali kalau misalnya barangkali saya tidak tahu ya, tetapi saya nggak berani ngomong ke sebelah sana. Tetapi ada beberapa orang yang herbalis. Herbal itu memang kecubung dikenal sebagai obat, tetapi mereka punya dosis. Nah pengetahuan itulah yang mereka pakai sehingga kalau kita pakai pun kita mendapatkan efek obat, bukan efek racun gitu loh. Makanya setiap obat kan selalu dibilang obat 3 kali 1, 3 kali 100 miligram, 3 kali 5, itu kan miligramnya segala macam sudah diselidiki itu aman, itu bermanfaat dan aman. Nah kalau yang namanya kecubung itu kita tidak tahu ini jelas ini barang bahaya. Sedikit mungkin obat, tapi sedikitnya berapa banyak kita tidak tahu. Yang tahu itu orang herbalis. Jangan kita coba-coba kalau nggak ngerti lah dok ya. Ya itu prinsipnya itu. Ya itu yang saya mau ngomong. Jadi artinya kita jangan kemudian kita berdalih, oh ini kita mau cari obat kenapa? Padahal kita nggak punya pengetahuan terhadap itu kan dok. Ya. Gitu kan maksudnya dokter ya. Ya. Makanya jangan coba-coba lah, apalagi cuma dari ngomong gara-gara misalnya TikTok atau apa. Iya. Kan orang kadang-kadang edukasinya itu tuh yang begitu kayak loh. tadi dokter Jaya ngomong tadi betul. Jadi kadang-kadang baru mereka mendapatkan informasi sekilas doang. Ini bisa menjadi gini-gini nih. Tidak disertai dengan detail penjelasan. Terus kemudian terjadi apa? Ada orang coba, pada saat coba itu resikonya lebih gede daripada hasil yang diharapin ya kan dok? Iya. Tapi yang jadi masalah adalah itu tidak masuk narkotika, tidak itu. Jadi tidak bisa dilarang, Frankie. Karena nggak ada edik tadinya. Ya.
Ya walaupun itu berbahaya gitu. Ya cuman kita edukasi aja bahwa ini berbahaya, jangan coba-coba Jangan lagi. dicoba deh. Jangan dicoba. Kalau untuk kita nggak ngerti, harus lewat orang yang tepat. Dan jangan terpesona dengan bunga yang bagus, tapi bunganya bener bagus. Kalau yang gede itu, yang giant itu, segede gini trompetnya, panjang, bagus lagi. Bener bagus. Tapi saya pernah ngelihat juga dok, pohonnya tinggi, Iya. segede pohon mangga. Ya, itu di daerah puncak saya pernah lihat. Oh trompet gitu. Trompetnya trompet terbalik gitu. Lengket nggak tuh dok bunganya? Enggak, Saya pernah bunganya bagus. parkir di satu pohon. Pohonnya tuh kayak trompet, jatuh ke mobil-mobil saya gitu ya. Lengketnya bukan main, aduh, bersihnya susah. Nggak tahu tuh kecubung apa bukan. Warnanya kuning, bagus. Oke, jadi pokoknya jangan dicoba-coba lah ya. Aduh dok, orang mau mabuk aja susah ya. Oh enggak, maksudnya mabuknya gratisan pakai. Cari mabuk gratisan, kalau mabuk yang jangan gratisan lah. Saya makanya saya kadang-kadang niatnya beda sih ya. Kalau saya minum kayak tadi dokter Jaya sebutin benar. Saya kadang-kadang kalau ke Eropa atau apa, kita minum untuk supaya lebih hangat badan kita ya. Atau memang kita suka karena seperti champagne gitu kan dok, enak manis. Tapi kalau alkohol itu, Tapi kadang-kadang buat sosialisasi, Franky. Sosialisasi. Kalau kamu ke Jepang, sekolah ke Jepang, kamu nggak mungkin nggak minum, Franky. Lah semuanya minum begituan. Saya pernah seperti di awal-awal, saya bilang misu okudasai, artinya gua mau minum dong, minum air gitu. Dilihatin sama yang mau iri restoran, langsung diambil gelas, tuangin di keran. tap water. Jadi yang belakang oh dia pikir ini orang malas banget. Lu kalau mau minum air lu nggak usah bangga-bangga begitu, lu ambil gelas aja lu tuang. Gitu kan. Akhirnya belakang saya udah tahu Franky, karena saya nggak mungkin minum kan sekolah. Masa sih? Enggak Apa-apa dok minum. Setiap kali itu minumnya bir. Ada teman saya ada dokter ya dari Bandung. Saban kali ada tamu segala macam diundang ke restoran minum. Dia nggak mau pergi, Franky. Nggak mau pergi menemani tamu atau segala macam karena dia tidak mau minum, karena dia muslim. Akibatnya si profesornya jadi punya image jelek ke dia. Dianggapnya orang ini tidak mau sosialisasi, sehingga pada waktu dia ngelamar untuk ngambil S3 tidak diterima. Karena orang ini tidak mau bergaul. Dan kalau di Jepang kita mesti mendapatkan perhatian dan dari si profesor. Kalau profesornya baik sama kita, semua orang akan baik sama kita. Kalau enggak ya enggak gitu loh. Dokter Jaya pelit banget sih minumnya, minum air putih, minum air orange juice kayak gitu. Tapi belakangan itu kan baru pertama kali. Karena saya tidak kenal budaya mereka. Saya tanya, setiap kali, minum. Sekali dua kali, ya lama-lama kalau minum bisa jadi peminum kan. Akhirnya dari efek sampingnya dari sekolah di Jepang jadi peminum kan. Peminum bir paling sedikit. Udah enggak. Jadi saya udah tahu sampai sana. Saya tanya jus, ada jus nggak? Ada jus, minum jus. Jadi kita camping, campingnya pakai jus. Nah itu yang saya lakukan. Akhirnya jadi saya tetap selalu bisa ikut sama profesor saya kemanapun. Dia minum bir, saya minum itu gitu loh. Tapi teman saya ini kurang beradaptasi. Jadi dia bilang, gua nggak minum karena kalau nggak gua mabok, kan gua melanggar agama gue. Ya iya, gua bilang. Tapi gue bilang kenapa lo nggak minum jus, ya kan? Mesti belajar dong. Kan minum jus kan boleh, di Jepang juga ada jus kan. Ngomong-ngomong jus nih dok, sekalian mau nanya, apple juice. Kan ada yang dalam bentuk kartonan tuh. Rasanya kan ada kayak rasa bau-bau alkoholnya juga tuh apple juice tuh. Oh enggak, otomatis di situ kan ada karbohidrat. Dia akan terfermentasi sedikit lah. Jadi sekarang saya bilang nggak mungkin orang menghindari alkohol, Franky. Sekarang saya mau nanya, tape itu kan khas Indonesia. Isinya apa? Alkohol, Franky. Wangi lagi, enak, manis tuh dok. Orang nggak boleh makan tape, kesian yang jual tape. Kan sebenarnya selama makan tape nggak memabukkan. Jadi kalau makan tape ya mesti ajak teman itu. Prinsipnya itu. Nggak mungkin dihilangin. Dia bilang 100% tidak boleh ada alkohol. Tidak bisa, Franky. Beberapa obat juga ada beberapa obat yang pelarutnya adalah alkohol. Obatnya cuma larut dalam alkohol. Ya obatnya pakai alkohol base. Jadi artinya tidak bisa 100% dihindari. Oke.
Jadi balik Tuh. ke Tape uli alkohol lah itu itu makanan orang mana tuh? bukan dokter Jaya bikin Tapenya ulinya itu kan makanan kesukaan saya, Dok. Ulinya itu tape uli, tapenya itu ulinya kan. Tapenya itu kan tape ketan. Tapi saya ketan lebih suka hitam. yang ketan hitam daripada ketan. Kalau saya ke Pantura ya, mereka sekarang ketannya tuh banyak ketan dari ketan beras ketan putih. Terus dikasih warna hijau, nggak suka saya. Enggak lah, itu nggak bagus ya. Mendingan yang hitam kan, enak gitu, wangi. Itu kan mengandung alkohol, alkoholnya gede banyak loh. Jadi jangan bilang nggak ada alkoholnya, ada alkoholnya lagi. Jadi balik ke kecubungnya, Dok. Dokter Jaya punya himbauannya jangan bersentuhan sama kecubung, Dok. ya kalau ada di taman ada yang begitu-gitu, jangan dilihat itu sebagai pohon hiasan, nggak, mendingan disingkirin aja deh. Jangan dipakai jadi hiasan ya. Ya dok, ntar ngomong masalah tape, ntar lagi dok, kita makan tape dulu sekarang dok. Thank you dok. Makasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.